to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Hari ini merupakan hari kedua sailing wisata bahari Labuan Bajo dan kita sudah siap-siap sejak jam 5 subuh. Para kru kapal juga telah menyiapkan sarapan nih. Setelah selesai, kita lanjut untuk menuju destinasi pertama kita, yaitu Pulau Padar. Pulau eksotis yang menjadi ikon dan referensi gambar mata uang Rp50.000. Oke guys, kita sudah di dermaga di Pulau Padar. Ini kita bentar lagi akan memulai nge-trek sampai ke atas untuk bisa menikmati sunrise dari atas dan juga berfoto-foto dari atas, melihat pemandangan dari atas Pulau Padar. Gitu teman-teman. Dilarang merokok selama trekking. Dan yang kedua, dilarang membuang sampah. Dan yang ketiga, Sebelum trekking, grup kita akan dikumpulkan terlebih dahulu nih teman-teman. Dan kita akan diberikan arahan, peraturan selama berada di Pulau Padar. Ada beberapa pos yang akan kita lalui nantinya, dan setiap sudut akan menunjukkan wajah yang berbeda dari Pulau Padar. Semoga saja cuaca hari ini mendukung dan cerah ya teman-teman. Oke, silakan. Kenapa ada banyak-banyaknya silakan hati-hati. Nah, jadi trekkingnya itu sudah dibuatkan tangga seperti ini teman-teman. Udah diperbarui juga, tangganya sudah baru, tangga kayu. Jadi lebih nyaman buat para wisatawan naik ke atas Pulau Padar. Pulau Padar merupakan bagian dari barisan kepulauan yang terletak di bagian barat Kepulauan Timor, Nusa Tenggara Timur. Struktur dan permukaan pulau yang berbukit-bukit, sebagian besar ditutupi oleh padang savana, membuat pulau ini sangat indah. Di pulau ini juga terdapat 3 teluk besar dengan warna garis pantainya yang berbeda sehingga menambah keeksotisan pulau ini. Suasana matahari terbit juga menambah daya pikat yang tentu akan membuat kita semakin terhanyut. Gimana, Nes? Masih kuat? Mantap. Itu bukti kalau kita jarang olahraga ya. Bentar lagi sudah sunrise. Ini sudah sunrise ini. Gak apa-apa, kita lihat dari atas aja view-nya. Jadi mataharinya sudah mau bangun. Pos 3 view-nya itu seperti ini. Sudah mulai nampak keseluruhan pulaunya. Yuk lanjut lagi. Kita sudah di pertengahan antara pos 3 dan pos 4. Dari atas ini pemandangannya juga sudah lumayan bagus buat teman-teman yang berbuat.
Kita sudah sampai di pos 5 guys. Ini pos terakhir yang boleh didaki oleh para trekker. Jadi setelah ini tidak boleh lagi ke belakang. Tapi ada beberapa yang ke belakang sih. Ini mungkin ada batas terakhirnya lagi. Cuman ini batas view terakhir yang sangat bagus. Full Pulau Padarnya kelihatan. Dan sekarang lagi sunrise. Wow. Welcome to Pulau Padar, teman-teman. Nah, ini spot foto yang menurut guide dan para wisatawan paling bagus tuh di sini, guys. Jadi di pos 4 spot foto yang bagus. Terus kita bisa menikmati sunset juga dari tepi tebing sini. Cuma harus hati-hati ya teman-teman. Fun fact G ini kalau kita ke Pulau Padar, kalau high season, kalau banyak para wisatawan, fotonya penuh, harus antri. Jadi ya begitulah kenyataannya. Tapi it's okay, pemandangannya indah juga. Jadi teman-teman bisa menikmati view-nya di sini. Oh, bagus sekali. Oke guys, kita sudah selesai dari Pulau Padar. Next destination kita itu ke Pink Beach. Tapi ini lagi dalam perjalanan ke Pink Beach. Sambil kita sudah selesai sarapan juga. Aku juga udah selesai sarapan. Cuma karena ombaknya menuju Pink Beach dari Pulau Padar itu lumayan gede, jadi saya istirahatnya di kamar aja. Ini kamar kami ya guys. Saksikan keseruan kami di Pink Beach. Kita akan main-main di Pink Beach, di pantai, kemudian snorkeling. Nanti kalau bisa saya akan menunjukkan keindahan karang dan koral yang ada di Pink Beach. Itu guys, sampai ketemu di Pink Beach. Dadah. Pak Ana, bisa jelasin kita mau kemana? Kita ke Pink Beach. Kita mau ngapain aja Mbak? anak-anak Terus snorkeling, ya sama cari jodoh. cari jodoh ya. Jodohnya ikan duyung. Oke. Kita sudah sampai di Pink Beach guys. Ini saatnya kita mau ambil foto dan video grup dulu, baru setelah itu kita free time, menikmati, enjoy momen sendirian. Pantainya long tinggi di Labuan Bajo. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. Oke guys, kita sudah selesai menikmati bermain di Pink Beach. Nah, Pink Beachnya ada di belakang saya. Gimana sih tulisnya? Ngomongnya Pink Beach, pantai pink lah udah. Nah,
kita akan menuju ke perjalanan berikutnya, yaitu ke Taman Nasional Komodo untuk bertemu langsung reptil tertua yang sudah hidup sejak ratusan tahun. Jadi kita akan melihat Komodo dragon secara langsung. Waktu perjalanannya dari Pulau Padar ke Komodo itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi ini kita menikmati waktu sambil menunggu sampai ke Pulau Komodo. Oke, setelah pelayaran yang lumayan panjang, akhirnya kita berlabuh di Pulau Komodo menjelang siang hari. Untuk saat ini, Pulau Komodo merupakan satu-satunya pulau yang dibuka bagi wisatawan untuk dapat melihat dan bertemu langsung dengan reptil yang telah hidup sejak jutaan tahun, yaitu Komodo dragons. Kira-kira segagah dan seganas gimana ya hewan yang sudah hidup dari zaman dinosaurus ini? Let's go teman-teman. Oke guys, kita sudah di dermaga di Pulau Komodo. Kita akan menuju ke Taman Nasional Komodo. Nah, di sini kita melihat Komodo dragon, reptil yang sudah hidup selama jutaan tahun. Nanti kita akan ditemani oleh Komodo Ranger. Ada 3 trek yang bisa dipilih oleh wisatawan. Trek pendek, trek yang sedang, dan trek yang panjang. Nah, di trek-treknya itu biasanya kita akan bertemu dengan komodo. Nah, komodonya bisa ketemu sepanjang trek. Nah, tapi kalau tidak pun nanti ada 1 atau 2 ekor komodo yang sedang istirahat atau berjemur di pantai. Nah, itu bisa digunakan untuk para wisatawan untuk berfoto juga. Selamat datang di Komodo National Park. Sini kita akan mencari reptil tertua di dunia, Komodo dragon. Nah, ini ada yang masih bayi, guys. Komodo yang masih bayi itu seperti ini, masih kecil, dan mereka itu belum berpisah air liurnya karena belum tercemar. Sekarang juga sudah ada galerinya ya teman-teman ya, untuk menunjukkan ke wisatawan flora fauna apa aja yang ada di Pulau Komodo ini, selain Komodo dragon. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada tracknya, short track, medium track, sama long track, dan juga ada adventure track. Adventure track itu kayak pakai mobil ya. Ini Komodo dragon, puncak dari rantai makanan di pulau ini adalah Komodo dragon gitu. Nah, ini ada legendanya nih, The Legend of Dragon Princess, Putri Naga Komodo. Jadi, ada sebuah legenda yang menarik nih teman-teman, yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo. Konon dahulu kala, hidup seorang putri yang dikenal dengan Putri Naga. Putri Naga kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak kembar, yaitu seorang manusia bernama Gerong dan seekor naga bernama Orah. Keduanya dibesarkan secara terpisah, sementara si Gerong tumbuh di desa, sedangkan si Orah besar di hutan. Beberapa tahun pun berlalu. Suatu ketika saat Gerong pergi berburu di hutan, Gerong berhasil menembak seekor rusa. Namun ketika hendak mengambil hasil buruannya, tiba-tiba muncullah seekor kadal besar dari lebatnya hutan yang juga hendak menyantap rusa tersebut. Dalam ketakutannya, Gerong berusaha mengusir kadal besar itu. Namun kadal tersebut tidak gentar, justru melawan dengan memamerkan giginya. Ketika Gerong hendak menombak kadal besar itu, tiba-tiba datanglah Putri Naga yang menghentikan aksinya tersebut. Pada akhirnya Putri Naga menjelaskan bahwa kadal tersebut adalah Orah yang merupakan saudari kembarnya. Nah, sejak saat itu masyarakat Pulau Komodo hidup berdampingan dengan reptil tersebut. Komodo diperlakukan dengan sangat baik, hidup bebas di hutan dengan berburu binatang sebagai makanannya. Sedangkan komodo yang sudah tua dan tidak mampu berburu akan dirawat oleh masyarakat setempat layaknya seorang saudara. Ya, kita mulai nge-trek, guys. Kita memilih trek yang medium. Ada beberapa aturan
foto di Komodo Dragon ini, Komodo National Park. Tidak boleh merokok, tidak boleh mengambil apapun selain foto dan video, dan harus jaga jarak ketika ketemu komodo gitu ya. Semoga ketemu yang besar, apalagi kalau mereka lagi berburu dan makan. Gimana Cun, udah ketemu belum Cun? Belum? Sedang mencari. Sedang mencari ya? Kamu cari yang sebesar apa? 5 kilo kah? 5 kilo kecil Cun, komodo 5 kilo kecil. Kilometer. 5 apa? Kilometer. 5 kilometer panjangnya. Iya. Itu sih udah punah Cun. Nggak tahu, masih ada satu. Aduh. Oke, berharap kita ketemu guys. Makanya di depan ada tuh lagi foto-foto. Mungkin. Dan kita ketemu yang lumayan besar guys. Di depan sana. Yang udah dewasa. Dewasa lah. Ini lumayan besar. So big. Tuh gede banget. Ana grup. Gagah sekali sisiknya. Ana grup. Iya. Gimana Ana? Kita ketemu yang jangan bersembunyi dong. Saya ingin melihat rekam Anda. We got the king komodo. Ya. Yeah, and it's around. We got both male and yeah, female. Male and female. We saw a Green and tree. green. 3 komodos already. We saw the baby one, the female one, and No, the that's biawa. male one. And you can compare the size and others. Jadi kita sudah ketemu yang bayi, Oh, baby itu tinggalnya di atas pohon. pohon. Ada 4 tahapan. Kalau yang bayi itu tinggal di atas pohon untuk menghindari predator dan Yang- komodo yang lain. Yang remaja juga itu. Juga tinggal di Remaja pohon. enggak, udah mulai turun dia. Enggak, udah. Masih bisa. Kalau yang betina ukurannya lebih Yang kecil. umur 1 tahun masih bisa itu. Aku tidak tahu kalau umurnya berapa tahun. Udah. Masih bisa. Kalau yang jantan dia lebih besar. Kita udah sampai. Bentar lagi kita akan sampai di akhir wisata trekking mencari komodo guys. Jadi kita sudah ketemu 3 ekor yang baby, yang jantan, dan yang betina. Kita beruntung karena bisa menemukan 3-tiganya. Tuh. Tapi saya kurang tahu juga menjelaskan perbedaan jantan dan betinanya itu dari mana. Yang jelas dari segi ukuran, yang jantannya itu lebih gede. Tapi kalau saya tidak salah ingat, ada ciri yang lainnya juga pembeda antara jantan dan betina. Lupa. Mungkin teman-teman bisa baca juga di berbagai referensi atau bisa lihat di Wikipedia. Gitu. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan melanjutkan ke perjalanan berikutnya ke mana ya? Lupa. Ya, kita lupa. Berikutnya kemana? Kayaknya sih ke Manjarita. Sama sunsetnya di Kalong Island. Tuh. Ayo guys, enjoy guys. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Perjalanan ini tidak semata-mata hanya tentang keindahan alam, dan juga tidak sebatas belajar mengenal budaya dan sejarah. Kearifan lokal dengan berbagai perbedaan latar belakang telah mengajarkan saya banyak hal yang berharga. Ketenangan dan kedamaian yang saya dambakan justru datang dari setiap hal baik dan buruk yang telah saya lalui. Perjalanan ini tentang memaknai hidup dan arti sebuah kebebasan sejati. I always should have stayed. Yeah.
this, then the app, and then I can't believe it's true. I'm just